Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang mudah-mudahan selalu membawa kita pada kebaikan dan keridhaan Allah di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, yang mana di perjumpaan sebelumnya masih fi adab dakhilil khala, adab-adab kita yang masuk WC atau adab-adab orang yang membuang hajat. Sampai semalam wala yabulu fi ma'in rakidin, hendaknya orang yang buang air kecil kada bakamih di air yang berdiam menggenang. Jangan bakami di genangan air nang tadiam. Wa qalilin jarin, jangan juga bakami di banyu yang mengalir tapi sedikit. Contoh selokan atau apapun itu nang halus. Wa juhrin ay la yabulu fi juhrin, hendaknya juga jangan mengamihi lubang. Ada lubang di tanah, jangan dikamihi, karena bisa jadi sarang binatang, entah samut, entah tikus, atau binatang-binatang lain yang bersarang di tanah. Wa mahabbi rihin, hendaknya juga jangan bakami di angin yang kencang bertiup. Angin kencang bertiup arah ke pian hadapi sambil bakami. Jangan, makruh. Luqul takamuha. Wa dhillin maksud, jangan juga bakami, entah bakami entah buang air besar sama fi dhillim maksud di bayangan benda yang di situ orang rancak benaung. Musim panas, ada pohon ganal. Di bawah pohon ganal itu ada tempat orang santai supaya kada kena panas, benaungan. Rancak nongkrong kakanakan di situ, misal baudakan HP kakanakan, misal. Jangan pian ketika orang kadadaan pian kamihi, apalagi pian hirai, itu makruh, kada boleh. Kasihan orang nang ketika sore hari hendak santai pulang di situ. Wa tariq, begitu pula jangan buang air besar dan bakami di jalanan, di tempat kalaluan orang, baik jalan gana, jalan gang, jalan halus, intinya kalaluan orang berjalan, jangan bakami, jangan berhira di situ. Malah lain. Wa tahta syajaratin mutmiratin, hendaknya jangan bahira, jangan bakami juga di bawah pohon yang berbuah.
pohon yang rancak berbuah, jangan behira, jangan bekamih di bawahnya, makruh. Mana tahu timbul mempengaruhi akar dari pohon itu. Pian bekamih nih di bawah pohon durian misal, banyu kamih pian tuh meresap ke tanah tuh sampai ke akar pohon duriannya. Kan akar pohon itu kadang mengambil saripati yang dalam tanah, lalu dari itu karena memproses jadi buahan. Timbul gara-gara pian bakami di situ, harusnya buahnya itu durian, timbul menjadi nangka Belanda. Tapi kadang mungkin bang. Intinya jangan bakami, jangan behira paparak pohon yang berbuah. Dan itu manusia pun akan ilfil bahasanya. Jijik memakan buah itu kena. Kalau pina serapan banyu kaminya menyerap oleh akar sampai kepada buahnya. Timbul aku temakan buah durian yang di kami misran misal. Contoh ngarannya misran nama kami tadi. Kada ada kalau diduhat ngaran misran. Ada kalau. Contoh aja. Wala yatakallamu, hendaknya bahira dan bakami jangan berpandir, makruh. Jangan sambil berbicara. Nah ini ingatkan, jangan malah lain ketika buang hajat. Ada sebagian kadang buang hajat betakai behira sambil berteleponan, malah lain itu. Mana nang diteleponi pacar misal, hai sayang, jadi pacarnya pian di mana? Ulun lagi di majelis padahal di WC. Malah lain, makruh. Nah ini pian pernah lah menemui entah di mall atau tempat-tempat yang modern, ada terkadang tempat bakami itu sambil berdiri nang bertempel ke dinding. Jadi model kayak bertempel ke dinding, khusus bakami aja. Kada kawa bihira itu kawa. Jadi toiletnya bertempel dinding, gelakian lah. Toilet lakian ini binian kedede nang itu. Kada kawa. Biasanya antar satu WC dan WC yang lain, bukan WC, antar satu tempat bakami dengan tempat bakami yang lain parak. Lakian nih lah, sehingga nang bakami berdiri situ, kawas sambil berpandiran lawan nang dihiga. Bala jangan yuk. Atau pandiran-pandiran nang kada karuan tampuh lainnya, makruh, jangan. Di satu sisi bakami berdirinya makruh, di sisi lain berpandirannya pun makruh. Hawanya lah manusia kayak itu tuh berpandiran sampai bakami lawan kawan. Apa kabar ya? Baik. Punikam halusnya aja. Macam-macam akhir zaman. Jangan pian. Kalau misalnya orang duhat nih ke mall, jangan bakami di situ. Cobai cobai pang ya, jangan cubaan. Cari WC yang normal-normal aja. Wa yastabri'u minal baul. Nah ini penting. Hendaknya orang yang bakami itu yastabri, apa? Memastikan kamihnya tuh habis di batang. Lakian khususnya, binian sama kan. Hendaknya memastikan air kencingnya tiis. Taulah tiis. Habis. Kada tersisa di ujung batang atau di bagian ujung kemaluan wanita. Bagaimana caranya istibra? Istibra itu cara pertama bitanahnuh. Jadi memastikan banyu kami itu bujur tiis di batang kita lakianai. Cara pertamanya bitanahnuh. Apa? Berdehem. Tuntung bekami ada nih. Selesai kada keluar lagi. Pian tetap disunahkan memastikan kada keluar lagi. Habis di batang. Kayak apa cara pertama? Berdehem. Dengan berdehem
itu seolah bagian batang kita itu mengeras satu mat. Coba japian kena betakai, tuntung betakai, bedehem, merasalah pian bagian pangkal paha itu mode mengerucut. Antik juga batang tubuh kita nih, dengan bepender, berdehem, itu entah kayak apa, model saluran kemih itu bahalus, bekapit, kulitnya menekan. Dan itu kadang keluar karena setitik dua titik banyu kami. Itu pertama bitanah nuh. Dan ini berlaku binian juga. Berdehem. Berdehem lah. Itu berdehem. Yang kedua, biimrari usbu'il yad al-yusra. Tahtal qadib. Cara istibra yang kedua, gesan lakian, batang kita itu setelah tuntung bakami, batang kita itu tikin bagian bawahnya. Anggap nih batang pian, lain penulun lain. Tikin bagian bawahnya dengan tangan kiri. Setelah tuntung, tikin bagian bawah batang, picik. Jalanakan dari pangkal bagian bawah batang sampai ke ujung batang, picik. Itu biasanya keluar setitik dua titik sisa banyu kami. Perlu itu, harus digawi. Yang ketiga, cara istibra, ujar ulama, bin natri thalathan bi an yuharrika dzakarahu. Dengan apa? Diguyang-guyang batang kemaluan kita. Diguyang-guyang supaya mentiisakan. Sebagian lagi mengartikan an-natru itu dipicik. Jadi tadi kan yang kedua tadi dipicik dengan sejari aja bagian bawah. Ada juga dipicik dengan dua jari. Jempol lawan telunjuk, picik batangnya dari ujung belakang sampai ke muka, sekira tiis. Dan ini bukan hal sepele. Kenapa? Karena dalam hadis ujar Nabi, ittaqul baul fa inna amata adabil qabri minhu. Berhati-hatilah kalian dari air kencing, ujar Nabi. Berhati-hatilah dengan air kencing, fa inna amata adabil qabri minhu. Karena umumnya, kebanyakan orang disiksa dalam kubur gara-gara kadang memperhatikan sisa banyu kami, sisa kencing nang di kemaluannya. Apalagi nang sudah bebini-bini nih, nang tuha-tuha. Kemaluan kita tuh bagi nang lakian sudah bebini, nang sudah kada bujang lagi, itu ketika tuntung bekami, pian siram wara, pian buat pulang ke sempak misal, berjalan 2-3 langkah tuh bisa keluar. Dan kalau keluar setetes tetap najis hukumnya. Sudah najis kena sempak pulang, dibawa sembayang kada sah. Sehingga gara-gara setetes banyu kami nang kada pian istibra, berakibat pian dihukumkan meninggalkan sholat karena sholat nang pian gawi kada sah. Makanya hati-hati banyu kami jangan sembarangan. Berdehem, ketiganya gawi, dehem. Hanyar picik dari bawah, hanya urut sekalian, diurut nater sampai keluar bersih, hanya siram bahasa, hanya tuntung. Itu ngarannya istibra, dan ini sunnah dan perlu dan harus diperhatikan oleh kita, khususnya lakian nang tuha-tuha. Karena kemaluan orang tuha itu beda dah lawan anum-anum. Sudah mulai loyo dah, kadang nang sa kancang nang anum, sehingga kadang bergerak sekali 2-3-4 langkah keluar pulang, sisa banyu kami nang tersisa di batang. Makanya istibra buju-buju perlu itu. Nah itu tadi wa yastabri'u minal baul, disunahkan bagi orang nang bakami inya itu memastiakan agar banyu kaminya bujur-bujur habis.
Wa yaqulu idza dakhala, dan disunahkan bagi orang yang hendak masuk WC, masuk toilet atau tempat yang dikhususkan gesan buang air besar atau kecil, jamban misal, disunahkan inya membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apalah doa masuk WC deh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, ulun berlindung kepada pian dari al-khubuth, setan-setan, wal khaba'ith, dan anak-anak setan. Dari setan-setan lakian dan setan-setan bebinian, bisa diartikan gitu. Khubuth wal khaba'ith. Perlu dihafal ini. Kenapa perlu? Karena tidak ada satu hari berlalu pun kecuali kita masuk WC. Ada anak pian 2 hari kada pernah ke WC? Ada di antara pian yang 2 hari kada pernah masuk WC? Mohon maaf, bukan masuk WC. Adalah yang 2 hari kada suah bakami, kada suah buang air besar. Itu rutinitas. Apalagi bangun guring, iyalah. Bangun guring itu ada kawal langsung sembahyang subuh kita ngalih. Kenapa? Itu di mana ginjal tuntung bekerja, lalu memproses cairan-cairan yang sudah kada baik dan kada bagus lagi, lalu hibak penuh di kentung kemih kita. Lalu dikeluarkanlah ketika bangun pagi hari, bangun subuh itu. Tiada hari berlalu kecuali kita ke WC, kebanyakan kita. Makanya sawat kada hafal doa masuk WC tak lalu. Wah ini kan antik. Apalagi kekanakan nih, dengarkan. Kekanakan wah ini mahafali hal-hal yang kada manfaat sebenarnya. Kebanyakan ditakuni siapa penyerang Barcelona nomor 11, tahunya menjawab Bambang Pamungkas. Misal aja, siapa penyerang Real Madrid nomor punggung 9 dari Prancis? Wah, Karim Benzema. Tahu, kanakan tuh antik juga. Siapa kiper Juventus dan kiper timnas Itali yang jadi legend di Itali? Wah, tahu inya. Buffon. Apa doa masuk WC? Nganga. Kan mahapalin yang kada penting ujung-ujungnya. Tak lalu nah kayak itu tuh. Liwar. Pendek aja doa masuk WC, dan ini pahalanya gana. Kenapa? Sunnah Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Sudah ngaran-ngaran pemain bola hafal. Banyak doa masuk WC kada mengerti. Ulun tahunya bismillah. Masuk WC bismillah aja lah. Bagus aja bang. Cuman bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wa idza kharaja, dan ketika keluar dari toilet, keluar dari WC, apa doanya? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ini pun sunnah Nabi melajari doa. Kada apa juga kanakan wah ini. Ulun sengaja kisahnya kanakan kada apa, padahal anak Tuhan banyak kada apa. Ini doa yang seharusnya kita gawi harian. Ada yang sehari 5 kali ke WC. Tak lalu kada apa. Tapi hal-hal yang kada penting di apa malah ini apa. Tak lalu. Ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Apa terjemahnya? Ghufranaka. Tulis tuh. Ya Allah, ulun mengharap ampunan pian. Itu arti ghufranaka. Ulun mengharap ampunan pian.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba annil ada wa afani. Alladzi yang adhaba sudah menghilangkan, alladzi adhaba yang sudah menghilangkan, anni dari diriku, al-adha gangguan, wa afani dan memberikan kepadaku afiat, kenyamanan gitu. Gufranaka, ulun mengharap ampunan pian ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yang adhaba sudah menghilangkan, anni dari diriku, al-adha gangguan, wa afani dan memberikanku keafiatan. Nah, doa keluar WC ini malah jari kita supaya apa? Bersyukur, baisi lubang dubur dan kubul. Pian bayangkan, pernahlah mendengar orang nang kada bisi lubang dubur? Ada manusia yang kada bisi lubang dubur. Bayangkan pian banyak makan dah. Pagi nasi kuning jam 7, jam 9 untuk, jam 12 nasi padang, jam 6 sore lamongan, jam 8 malam mie bakuhup. Woi, banyak banget makan sehari. Setelah tertumpuk parut kanyang jadi ampas, ketika hendak bahira, mohon maaf, lubangnya kadeda. Kayak apa bayangkan pian, parut tuh sakit, hendak mahira akan kadeda luangnya. Tertutup lubang dubur misal. Artinya ketika mana pian dianugerahkan alat untuk membuang kotoran yang di parut, ampas-ampas, itu nikmat ganal dari Allah. Seandainya pian kada bisi lubang dubur, berapa biaya operasi mengolahkan bahasa? Dan itu pun kalau diulahkan bahasa kada senyaman yang normal bawaan lahir. Bawaan lahir kan ada otomatis tak kantup terbuka. Tergantung hajat kebutuhan. Kada kawanya, kada ada saraf nang mengatur untuk mengantuk berbuka lagi. Nah, ini doa ini melajari kita bersyukur berisi lubang untuk pembuangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi adhaba, nang sudah menghilangkan, anni dari diriku, al-adha gangguan. Kotoran nang tertumpuk di parut itu gangguan. Pian pernah lah manahani hendak bahira lawas, antri tapi WC. Kayak apa sakitnya parut tuh? Tas sesulait pahana aja menutupi. Oh, bingung. Kayak apa pula? Oh, aja parut sambil ini. Sudah parah, malah dum dah. WC antri. Oke. Amun di sini kada merasakan pian. Coba pian bahaji. Pas musim haji di Makkah, oh mah WC antri. Ada nang sudah alhamdulillah dapat WC. Duduk batakai harau bajunya kada ada. Ada juga kami bahari gitu menemui kawanan. Lalu kayak apanya? Buat teleponan kawan aja cari akan tisu. Lalu digelar haji lemot. Limut masuk WC nang kada ada banyu hanyar tuntung. Salah seorang kada tahan. Intinya itu nikmat besi lubang untuk pembuangan. Sama pian ketika hendak panar ba kami. Kayak apa pian manahani sakit ulu hati nih kadang. Pas tak keluar habis nyamannya lega. Bayangkan kalau kada bisi kemaluan depan pian. Tak kantuk, tak tutup rapat. Berapa habis duit mau operasi? Kalaupun dioperasi kada normal kayak yang ada. Berat seleteng bisa. Kita kan ada sensor di otak, kantup, tahani kawa, otot-otot bekerja menahani sehingga kada keluar. Nang ulahan manusia kada senyaman nang ulahan Allah Ta'ala. Nikmat bisi kemaluan tuh. Makanya
alhamdulillah. Bersyukur, alhamdulillah nang sudah menghilangkan gangguan pada diriku. Apa gangguan? Kotoran tadi, ampas makanan, hal-hal yang kada dibutuhkan awak dari makanan yang kita makan. Begitu pula nang kendung kemih, nang kehibakan, itu gangguan. Hafali doa keluar WC ini. Ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adha wa afani. Ngalibib mahapali, tempel di muka WC. Sebagian ada kayak itu, tempelnya di muhara lawang WC. Hendak masuk, hendak keluar, lengkap doanya. Supaya apa? Setiap masuk, setiap keluar sambil membaca. Kada salah gitu, bagus. Jangan ditempel di muka WC poster-poster rokok, bokor mas, Sampurna, Samsu, Premik. Apa-apa merek, ada juga yang murah-murah ini kan. Jangan tempel doa, masuk WC, keluar WC. Wah mantap. Di kamar tempel doa juga, doa bersenggama. Wah manis juga tuh. Jadi tahu bacaannya. Siaplah menghafal ini. Doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Keluar WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Nginto kada hafal-hafal juga pada gawian hari-hari tak lalu. Ditakuni siapa pemain terbaik Prancis? Tahu. Siapa penyerang Prancis nomor 10 nang laju benar kepalanya gundul? Tahu. Siapa yuk? Apa pemain bola? Doa masuk WC bang? Hah. Alhamdulillah baik gitu. Ada panjangnya gitu. Faslun fi mujibatil ghusli, fasal hal-hal yang mewajibkan mandi, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufik mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita simak. Dan mudah-mudahan diberikan kemudahan menghafali apa-apa yang bagus dihafali. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.